Alessandro Bastoni langsung menyadari sejak sentuhan pertamanya bahwa laga di Stadio Via del Mare tidak akan berjalan seperti biasa. Dalam pertandingan Lecce Inter, bek Nerazzurri itu mendapat siulan setiap kali terlibat dalam permainan. Sambutan tersebut disebut sebagai imbas polemik simulasi yang terjadi saat melawan Juventus dalam derby di Italia. Christian Cifu dan stafnya sempat terkejut dengan reaksi dari tribun. Kenapa mereka bersiul? Menjadi pertanyaan yang muncul di awal, sebelum kemudian memberi dukungan kepada sang pemain. Bravo Ale, jangan pikirkan itu. Bastoni diakui melakukan kesalahan. Ia tidak menerima sanksi disiplin, berbeda dengan Pierre Kalulu yang harus absen pada laga berikutnya. Situasi inilah yang memicu perdebatan. Di luar lapangan, Bastoni juga menghadapi hari-hari penuh diskusi, serangan di media sosial hingga adanya unsur politisasi. Muncul pertanyaan lain, apakah satu insiden dapat berubah menjadi cap permanen dalam karir seorang pemain? Sebelum kejadian tersebut, tidak ada catatan serupa dalam perjalanan karir bek tengah Inter itu. Namun di Via del Mare, ia diperlakukan seolah menjadi simbol negatif. Ironisnya, dalam pertandingan yang sama, Walid Chedira juga melakukan simulasi yang dianggap sama tercelanya dan mendapat kritik dari berbagai kalangan. Siulan dinilai sah selama tetap dalam batas wajar. Namun garis antara kritik dan penghakiman permanen dinilai sangat tipis. Setiap pekan di Serie A kerap terjadi kontak yang dilebih-lebihkan dan aksi jatuh yang dramatis. Apakah semua akan diberi cap yang sama? Di tengah situasi tersebut, Cifu berusaha menutup polemik. Dia sudah berani tampil dan meminta maaf. Kita lanjutkan, ujarnya. Sebab sepak bola memang penuh kesalahan, tetapi tidak semestinya hidup dalam penghakiman tanpa akhir. Federico Di Marco kembali menunjukkan ketajamannya di Via del Mare saat Inter menaklukkan Lecce 2-0 dan mengamankan 3 poin penting dalam perburuan Scudetto. Dalam laga tersebut, ia sempat mencetak gol yang dianulir serta menyumbang 1 assist. Kembali menjadi starter setelah diistirahatkan pada laga tandang ke Bodo, pemain bernomor 32 itu kembali memberi kontribusi krusial. Ia mengirimkan sepak pojok sempurna yang disambut sundulan Akanji untuk gol kedua Inter. Seperti dicatat Corriere dello Sport, itu merupakan assist ke-13 Di Marco di Liga musim ini. Catatan tersebut menegaskan perannya sebagai faktor penting dalam fase ofensif Nerazzurri. Di Via del Mare, ia kembali menjadi sumber kontribusi yang berharga dan konsisten bagi rekan-rekannya. Di Marco juga menjadi bek pertama dalam 20 musim terakhir Serie A sejak 2006-2007 yang mampu mencatatkan assist dalam 5 penampilan beruntun. Pelatih Christian Cifu dinilai berhasil memaksimalkan potensinya. Setelah 1 jam permainan, ia tak lagi menahan diri, melainkan semakin meningkatkan intensitas dan menaikkan ritme ketika tim membutuhkannya. UEFA telah menunjuk Alejandro Hernández sebagai wasit untuk memimpin laga Inter kontra Bodo Glimt. Pertandingan leg kedua playoff Liga Champions tersebut dijadwalkan berlangsung pada Rabu 25 Februari pukul 3 dini hari WIB di San Siro. Wasit asal Spanyol itu akan dibantu 2 asisten senegaranya, Diego Sánchez Rojo dan José Naranjo. Sementara itu, peran wasit keempat akan diemban oleh José Luis Munuera. Untuk perangkat VAR, UEFA menunjuk Carlos Del Cerro Grande yang akan dibantu oleh Guillermo Cuadra Fernandez. Inter langsung melupakan kemenangan penting di Lecce dan kini mengalihkan fokus ke Bodo Glimt serta misi kebangkitan di leg kedua. Nerazzurri dijadwalkan memulai latihan hari ini, dengan persiapan yang akan dilakukan hanya dalam 2 sesi. Christian Cifu memberikan pembaharuan penting terkait kondisi Denzel Dumfries dan Hakan Çalhanoğlu. Dumfries mulai hari ini akan resmi tersedia dan berlatih penuh bersama tim. Hal yang sama juga berlaku untuk Çalhanoğlu, ujar sang pelatih. Menurut La Gazzetta dello Sport, dari keduanya, Dumfries dinilai lebih siap untuk kembali merumput. Namun baik pemain asal Belanda tersebut maupun gelandang Turki itu diperkirakan belum akan dipertimbangkan untuk laga Liga Champions terdekat. Laga Serie A berikutnya melawan Genoa disebut-sebut akan menjadi momen kembalinya mereka ke dalam daftar pemain yang dipanggil.
Membuka kebuntuan saat menghadapi Lecce bukan perkara mudah bagi Inter musim ini. Pada pertemuan pertama 14 Januari lalu, Nerazzurri baru mampu mencetak gol pada menit ke-33 babak kedua melalui Esposito. Sementara itu, dalam laga di Via del Mare, gol kemenangan baru hadir pada 15 menit terakhir lewat dua pemain pengganti, Henrikh Mkhitaryan dan Akanji. Keduanya memanfaatkan situasi sepak pojok yang menjadi salah satu kekuatan utama tim asuhan Christian Cifu. Menurut Tuttosport, setelah kekalahan tak terduga dan mengecewakan di Bodo, Inter mampu kembali ke jalur kemenangan di Liga. Kemenangan atas Lecce menjadi yang ke-13 dalam 14 laga terakhir, sekaligus kemenangan tandang ke-9 secara beruntun. Keunggulan sementara atas Milan pun melebar menjadi 10 poin. Jika Milan gagal mengalahkan Parma di San Siro, perburuan Scudetto 2025-2026 berpotensi segera berakhir. Dengan raihan 64 poin, Cifu kini tercatat sebagai pelatih debutan terbaik kedua setelah 26 giornata dalam sejarah klub. Hanya kalah dari Carlo Carcano yang meraih 65 poin bersama Juventus pada musim 1930-1931 dengan proyeksi sistem 3 poin per kemenangan. Ia juga menjadi yang terbaik dalam sejarah Inter, melampaui catatan Invernizzi 63 poin dan Mourinho 60 poin. Christian Cifu memberikan pernyataan kepada RAI Radio Uno usai kemenangan 2-0 Inter atas Lecce. Dalam wawancara bersama Francesco Repice, ia menyoroti sulitnya pertandingan melawan tim yang tengah berjuang menghindari degradasi. Saya pertama-tama memberi selamat kepada Lecce, tim yang terorganisir, bermain baik, dan punya kualitas. Mereka menunjukkannya dalam 2 pertandingan terakhir dengan 2 kemenangan penting. Kami juga merasakan organisasi mereka. Kami banyak melepaskan tembakan, tetapi tidak berhasil memecah kebuntuan. Dan itu juga berkat lawan, bukan hanya kesalahan kami. Saya mendoakan yang terbaik untuk mereka, karena ini tim yang tahu apa yang dilakukan dan layak mendapat kontinuitas, ujar Cifu. Ia juga menegaskan bahwa Inter telah menunjukkan ketahanan dalam menghadapi momen-momen sulit. Kami tahu dari mana kami memulai dan apa yang ingin kami lakukan. Kami ingin kompetitif. Kami punya kelompok pemain yang memberikan segalanya. Dan hasil 2 bulan terakhir menunjukkan konsekuensi dari kerja tersebut, tambahnya. Terkait posisi di klasemen yang kini mencapai 64 poin dengan 12 laga tersisa, Cifu menekankan bahwa perjalanan masih panjang. Masih ada 36 poin yang diperbutkan. Musim masih panjang. Dan Selasa kami menanti pertandingan penting di Liga Champions. Itu penting dan kami ingin lolos. Mengenai kondisi Lautaro Martinez, ia berharap proses pemulihan dapat dipercepat. Kami berharap bisa mempersingkat waktu. Dia selalu mampu mempercepat pemulihan. Dan kami berharap bisa memilikinya kembali secepat mungkin. Tutupnya. Alessandro Bastoni menjadi salah satu sorotan dalam pertandingan di Via del Mare. Setiap kali menyentuh bola, ia mendapat rentetan siulan dari tribun Stadion Lecce. Meski demikian, bek Inter tersebut tidak menunjukkan reaksi berlebihan. Ia tetap fokus hingga akhir laga dan turut merayakan kemenangan 2-0 atas tim tuan rumah. Melalui akun pribadinya di Instagram, Bastoni membagikan pesan singkat namun penuh makna setelah pertandingan. Andiamo avanti, tulisnya, yang berarti kami terus melangkah maju. Nama Zeki Celik mencuat dalam beberapa hari terakhir. Bek sayap milik AS Roma itu disebut berpeluang meninggalkan ibu kota dan sempat dikaitkan dengan Inter. Pakar transfer Fabrizio Romano memberikan klarifikasi bahwa belum ada keputusan apapun terkait masa depan pemain asal Turki tersebut. Ia juga membantah kabar yang menyebut Juventus berada di posisi terdepan. Juventus memang tertarik pada pemain kelahiran 1997 itu. Demikian pula Napoli dan Inter, selain sejumlah klub Premier League. Perkembangan lebih lanjut disebut akan terlihat dalam beberapa pekan mendatang. Romano juga menyinggung situasi Manuel Akanji. Syarat agar kewajiban pembelian bek milik Manchester City itu aktif adalah raihan Scudetto, serta minimal 50% penampilan.
Namun terlepas dari klausul tersebut, Inter disebut ingin mempertahankan Akanji untuk masa depan. Keinginan itu berkaitan dengan rencana perombakan lini belakang, mengingat kontrak Francesco Acerbi, Stefan De Vrij, dan Matteo Darmian akan segera berakhir.